nama saya Devi dari kelompok 120 Feet. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga, kegiatan sehari-hari ya mengurusin anak, ngurusin suami, seperti itu. Di sini saya mau sedikit sharing tentang perjalanan hidup saya bersama Tuhan. Saya lahir dari keluarga bisa dibilang suami istri yang nggak bertanggung jawab. Karena begitu saya lahir, saya dikasih ke nenek, bapak nggak tahu pergi kemana, ibu juga nggak tahu pergi kemana. Jadi selama hidup saya nggak mempunyai contoh yang baik dalam kehidupan saya. Saya cuma melihat apa yang nenek saya ajarkan, apa yang masyarakat bicarakan tentang kehidupan itu seperti apa, seperti itu. Dan banyak komentar negatif yang masyarakat berikan kepada saya, istilahnya kayak gimana ya, kayak label saya. Ada yang bilang bapak ibu saya orang nggak benar, terus ada yang bilang juga saya anak haram dan lain sebagainya. Waktu itu saya nggak begitu merespon kata-kata itu. Saya tetap jalani kehidupan seperti biasa. Sehingga akhirnya saya mulai menginjak remaja, mulai istilahnya kayak gimana ya, namanya juga remaja pasti ada hubungan percintaan dan lain sebagainya. Nah, di situ saya mulai merasakan gitu loh, kalau ternyata saya kecewa dengan ketidakhadiran bapak gitu. Apalagi kelihatan banget itu biasanya waktu kalau sekolah itu kan pasti ada wali murid, harus datang ambil rapor dan lain sebagainya. Nah, saya di situ mulai iri lihat teman-teman itu diambil oleh orang tuanya, sedangkan saya yang ngambil pasti perwaliannya gitu loh. Saya kepingin gitu sekali-sekali gitu datang orang tua gitu, tapi ya mau gimana lagi, kita nggak tahu, aku nggak tahu di mana mereka tinggal gitu. Ya akhirnya saya pun juga tumbuh menjadi orang Kristen, dalam arti hanya sebatas ibadah saja. Setiap minggu datang ibadah, selesai pulang, ikut sekolah minggu juga gitu, datang terus pulang, hingga akhirnya saya bersyukur sama Tuhan karena saya dipertemukan dengan suami yang cinta Tuhan, jadi mampu membawa saya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu dalam pernikahan saya ketemu dengan teman yang akhirnya bawa saya ke suatu komunitas keluarga. Waktu itu masih komsel keluarga. Di situ saya mulai di apa ya, istilah rasa nyaman saya mulai di ini ya. Selama ini kan saya jadi orang Kristen ya, datang ke gereja, dengar firman, setelah itu pulang. Nah, di komunitas ini beda gitu loh. Saya dituntut untuk ikut ini, saya dituntut untuk ikut ini gitu kan. Dev ikut ini dan lain sebagainya. Awalnya saya merasa kenapa sih nggak bisa jadi jemaat biasa aja gitu loh, datang ibadah dengar firman selesai udah gitu aja, komsel ya gitu loh. Kenapa harus mengikuti? Tapi dari situ saya tahu gitu loh, ternyata Tuhan tuh punya maksud dalam kehidupan saya. Hingga akhirnya saya ikut suatu retreat encounter. Nah, di situ waktu sesi hati Bapa. Di situ waktu itu Ko David yang bawain materi ini. Awalnya saya merasa, saya sudah selesai kok dengan bapak saya sudah berusaha mengampuni, saya sudah selesai, pokoknya udah nggak ada rasa sakit gitu kan. Setelah itu waktu itu Ko David bilang, ampuni bapak gitu kan. Itu ada mentoring juga waktu itu. Terus tapi waktu itu tiba-tiba itu nggak bisa gitu loh, mengampuni gitu. Aku sudah mengampuni Tuhan, tapi rasanya bagi Tuhan tuh mengampuni yang menurut aku sudah selesai itu ternyata belum gitu loh. Jadi kayak luka yang selama ini aku tutupin, yang selama ini aku pikir itu sudah selesai, sudah sembuh, itu kayak ditetesin alkohol lagi dan kayak benar-benar dikorek gitu sama Tuhan. Dan itu sakit banget waktu Ko David bilang, ucapkan doa berkat untuk Bapak, untuk orang tua kalian. Terus aku
aku berpikir gitu loh, aku mengampuni yang seperti apa gitu loh. Karena selama ini kan sudah terlalu banyak luka yang diberikan ya. Yang pertama, label dari masyarakat kalau aku ini anak haram. Karakterku di istilahnya kayak diragukan gitu loh. Kalau bapak ibunya aja kayak gitu, pasti anaknya kayak gini. Nah, dan selama aku berusaha untuk membuktikan diriku bahwa aku tuh nggak seperti bapak ibuku, jatuhnya aku malah seperti mereka gitu loh. Terus mungkin Tuhan maunya benar-benar proses gitu ya. Terus akhirnya waktu itu waktu disuruh doa berkat itu saya ingat lagi gitu loh. Saya bilang waktu itu mentor saya kan C. Vini. C, coba ceritakan bapakmu tuh kayak gimana. Aku nggak bisa cerita gitu loh, sosok bapak yang seperti apa gitu loh. Apakah bapak yang seperti gimana gitu loh. Waktu itu Tuhan cuman hati kecil sih cuman bilang kamu harus selesai malam ini. Waktu suruh doa berkat itu saya cuman diem aja. Saya bilang, Tuhan, aku mengampuni bapakku. Terus waktu Chef ini bilang, Dev, ucapkan doa berkat untuk bapakmu. Saya nggak bisa. Hati saya sakit karena terlalu banyak gambar diri saya mungkin rusak ya. Sebenarnya saya nggak pengen nangis. Soalnya ini kejadian udah lama, tapi setiap kali disuruh sharing pasti masih membekas terus. Akhirnya waktu itu saya bertekad bahwa saya harus selesai malam ini. Ya Tuhan, jadi kayak kejadian masa kecil tuh dilihat semua gitu loh Tuhan, yang sakit mulai dari aku harus menanggung ucapan masyarakat, aku harus merindukan sebuah sosok bapak dalam hidupku yang pasti ada ruang kosong lah di hatiku yang nggak bisa terisi dengan siapapun. Tapi di situ Tuhan tuh baik. Dia akhirnya lumayan lama terus akhirnya aku bisa gitu kan mengampuni bapakku. Waktu itu aku doa, Tuhan ampuni bapakku, dan aku mengucapkan berkat untuk dia dimanapun dia berada, Tuhan berkati dia. Namun di akhir doa Tuhan bilang, cari dia. Aku ya tambah bingung lagi gitu loh, aku enggak punya kontak dia, aku enggak punya seseorang yang aku tanyain gimana bapak gitu loh. Tapi Tuhan bilang cari dia. Saya berusaha doa, Tuhan aku harus gimana nyari bapakku. Tuhan nggak kasih petunjuk apa-apa waktu itu. Terus saya ingatkan dulu saya pernah nyariin gitu loh. Tapi karena mungkin hati saya belum ini, saya nggak ketemu gitu. Akhirnya saya cariin seharian itu bersama keluarga saya juga. Terus hampir putus asa kan di tengah jalan karena kita benar-benar nggak tahu di mana mereka, di mana dia gitu kan. Terus akhirnya saya cari, akhirnya ketemu. Saya ketemu dengan kakak tiri saya karena bapak saya punya istri 4. Jadi ibu saya istri yang kedua kan. Saya di situ akhirnya saya ketemu, saya dibawa, aku udah seneng gitu loh, aku ketemu bapakku gitu kan. Terus akhirnya saya dibawa ke makam dan saya ketemu bapak saya di batu nisannya. Waktu pulang saya protes sama Tuhan gitu loh, Tuhan kenapa seumur hidupku aku nggak bisa ketemu dengan bapak. Aku cuma pengen bilang gitu loh, nek ketemu Pak, ini aku anakmu, cari kamu selama ini gitu. Sepanjang jalan pulang,
Saya terus nanya terus sama Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa? Tuhan cuma bilang, kalau kamu ketemu bapakmu, apakah kamu bisa mengampuni dia? Itulah, Tuhan tuh tahu isi hati anak-anaknya. Mungkin kalau aku ketemu bapakku, mungkin aku nggak akan bisa mengampuni dia. Mungkin aku akan menghujat segala keburukan yang sudah dia berikan. Mungkin aku akan bilang bahwa kamu tuh bapak sing kurang ajar, kamu bapak sing nggak tanggung jawab atau apa ya. Dan mungkin akhirnya aku nggak akan bisa mengampuni dia. Dan setelah itu akhirnya saya tahu kan maksudnya Tuhan tuh kenapa saya nggak dipertemukan dengan bapak saya. Nah, saya ingat waktu itu, saya ingat satu ayat dalam Alkitab. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayah dan ibumu meninggalkanmu, tapi aku Tuhan akan menyambutmu. Awalnya saya pikir maksud Tuhan itu apa gitu loh. Dengan ayat itu, apa aku akan meninggal dalam usia muda sehingga Tuhan menyambut aku, atau apa maksud kalimat ini? Ternyata saya tahu bahwa maksud ini adalah saya dipertemukan dengan orang-orang dalam komunitas saya yang menyambut saya, mendukung saya dalam pertumbuhan rohani saya. Saya terima kasih sekali juga buat teman-teman komunitas yang selalu dukung saya. Saya bersyukur saya ada dalam komunitas yang benar sehingga saya mampu untuk mengampuni orang tua saya. Saya juga bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan saya benar-benar melihat bahwa Allah itu penuh kasih, dan sesakit hatinya gimana pun, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan untuk mengampuni orang yang sudah menyakitin kita. Saya berharap teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin kecewa dengan keadaannya saat ini, kecewa dengan orang tuanya saat ini, percayalah bahwa ada Tuhan yang selalu menyambut kalian dan menerima kalian dengan segala kekurangan kalian.